Oke, baik Bang Taslim, kira-kira kalau melihat adanya sebagai partai baru ya Bang ya, sebagai partai baru yang kemudian berkecimpung dalam kontestasi politik di Indonesia, adakah melihat peluang-peluang yang menguntungkan bagi Gelora sebagai partai baru ketika dihadapkan dengan friksi-friksi partai politik yang hari ini berkembang? Ya, kalau kita bicara siapa yang untung, tentu yang berkepentingan terhadap friksi itu terjadi. Tadi sudah disampaikan bahwa friksi atau konflik bisa terjadi dua hal. Yang pertama dari dalam, dari internal, terjadi kontraksi yang tidak bisa dikendalikan. Lalu kemudian yang kedua dari faktor eksternal, ada intervensi. Dan tentu saja kita sudah melihatlah seperti apa yang terjadi sekarang ini. Saya ingin membalik pertanyaan itu. Kalau misalnya siapa yang diuntungkan, saya membaliknya siapa yang dirugikan. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat partai sebagai lembaga rekrutmen publik menuju negara, kalau kita lihat tahapan bagaimana publik itu masuk ke negara, itu kan katakanlah secara sederhananya dari ormas, kemudian partai, kemudian masuk ke negara. Artinya partai itu satu lembaga yang satu langkah masuk ke negara. Artinya, kalau partai politik ini tidak dikelola secara baik, ya tidak memiliki ide yang besar, tidak memiliki partai itu masih berjarak antara dirinya dengan keindonesiaan, lalu tidak mampu merekrut kader-kader kepemimpinan, kader-kader pemimpin yang baik, maka tentu yang berdampak nantinya itu negara, karena alur atau proses rekrutmen kepemimpinan masuk ke negara terhambat atau tidak terkelola karena partai itu habis energinya hanya untuk menyelesaikan diskusi atau keributan yang tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa ribut itu jelek, tetapi kalau ribut itu karena ribut yang berkualitas, itu oke lah, karena memang tempatnya partai itu untuk ribut. Tapi ribut apa? Ribut tentang ide, gagasan, itu tempatnya. Dan karena itu saya mengatakan bahwa yang paling pertama mengalami kerugian terhadap konflik yang tidak berkualitas di partai itu adalah negara, karena proses rekrutmen itu kemudian tidak berkualitas. Sementara partai itu adalah satu langkah masuk ke negara. Oke. Baik, terima kasih Bang Taslim Tamang dari Wasekjen DPN Partai Gelora Indonesia. Saya persilahkan bagi teman-teman setelah ini bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber di kolom chat yang sudah tersedia. Sebelum kita bergeser ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, ada penanggap dari Direktur Eksekutif Para Institut. Kepada Bang Jusrianto dipersilahkan. Ya, selamat malam. Saya kira sangat menarik apa yang disampaikan oleh kelima pemateri terkait dengan dinamika friksi partai politik, siapa yang beruntung. Suaranya nggak ada. Suara. Suara jaringan mungkin. Suara nggak dengar. Tes. Berada ya? Ya, kesalahan teknis. Ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya kira sangat menarik apa yang disampaikan oleh para narasumber, dari Bang Rifki Karsayuda dari PDIP, Bang Jansen Sitindaun dari Demokrat, Bang Ahmad Fathul Bari dari PKS, Bang Taslim Tamang dari Gelora, dan Bang Rendi Kaharsono dari P3. Dari yang dijelaskan oleh para pemateri tadi terkait dengan sejarah kepartaian yang kemudian sampai hari ini penuh dengan friksi, mulai dari pra kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, pasca reformasi, dan sampai kemarin. Nah, saya kira menarik karena kita menghadirkan beberapa partai politik yang kemudian baik secara internal maupun lintas partai politik mengalami friksi. Sudah disampaikan tadi bahwa bicara soal friksi berarti bicara soal perselisihan atau
perpecahan, bukan hanya terbelah atau bukan hanya terbelah, tetapi juga ada konflik internal. Nah, kami dari Partiwoce Institute melihat bahwa bicara soal dinamika friksi partai politik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah ini yang kemudian menjadi hal yang sangat fatal bagi partai politik yang diserang oleh perpecahan ataupun perselisihan di partainya. Karena secara otomatis akan terjadi penurunan basis massa ketika dihantam oleh friksi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Rendi Kaharsono, ketika misalnya P3 mulai dari tahun 73, kemudian setelah itu keluar NU, kemudian 98, ada beberapa partai politik yang lahir yang kemudian merebut basis massa dari P3. Nah, begitupun dengan misalnya ini yang menarik, yaitu Gelora dan PKS. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa lahirnya Gelora itu tidak lepas dari rahim PKS. Dalam artian bahwa mayoritas pentolan-pentolan Gelora itu adalah sebelumnya kader PKS. Nah, kita akan melihat 2024 apakah PKS akan semakin tinggi suaranya atau elektabilitasnya ataukah menurun. Apakah Gelora akan memiliki basis massa yang lebih banyak dibandingkan PKS atau lolos parliament threshold. Nah, saya kira ini akan terjawab di 2024. Tetapi dengan adanya friksi perpecahan Gelora dari PKS tetap akan semakin berkembang dengan adanya pengalaman konflik sebelumnya. Begitupun dengan Gelora sebagai partai baru. Kami pun melihat bahwa Gelora hari ini juga memperlihatkan taringnya walaupun sebagai partai baru. Tapi kita akan lihat di 2024 apakah apa yang kemudian diperjuangkan hari ini bisa sampai 2024. Kalau PDIP sendiri kita nggak meragukan partainya Bang Rifki yang kemudian walaupun ada beberapa faksi di internal tetapi sampai hari ini PDI bisa dilihat sebagai partai yang kokoh. Bisa jadi elektabilitas atau parliamentary vote-nya bisa sampai lebih dari 20% di 2024. Nah, Demokrat. Nah, ini yang saya kira banyak masyarakat yang matanya tertuju ke Demokrat dengan adanya KLB, Kongres Luar Biasa yang orientasinya untuk bahasa kasarnya tanda kutip mengkudeta AHY dari Ketua Umum. Tetapi faktanya Kemenkumham tetap mengesahkan Partai Demokrat di bawah AHY sebagai Partai Demokrat yang legal dan pengajuan dari Partai Demokrat di bawah Muldoko versi KLB ditolak. Nah, tetapi saya melihat bahwa gerakan Partai Demokrat di bawah Muldoko bukan hanya sampai hari ini, mungkin ada langkah-langkah selanjutnya. Ini yang kemudian perlu untuk diantisipasi oleh Bang Jansen dan kader-kader Partai Demokrat. Apakah ke depannya Demokrat di bawah AHY semakin kokoh dengan adanya pengalaman kemarin, dan Demokrat hari ini semakin populer karena Menkumham mengesahkan AHY gitu. Nah, bicara soal friksi parpol, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, kami melihat bahwa ini juga menyebabkan public distrust, yaitu kepercayaan ketidakadaan kepercayaan publik yang kemudian tertuju kepada partai politik. Kenapa? Karena
banyak banyak yang dipertontonkan oleh partai politik hanya tertuju pada dinamika atau diskursus yang tidak berkualitas atau tidak berbobot, dalam artian bahwa tidak ada gagasan-gagasan yang kemudian berbicara soal kepentingan masyarakat banyak. Coba kita lihat beberapa diskursus atau perselisihan yang terjadi, semuanya membawa warnanya masing-masing, tetapi bicara soal kepentingan rakyat, bicara soal kepentingan masyarakat umum, itu belum ditampakkan. Dalam artian bahwa apa yang kemudian tadi dikatakan oleh Bang Taslim Tamang, bahwa ada spirit yang seharusnya bisa dibawa atau bisa digaungkan oleh partai politik ketika memang mengalami friksi. Nah, kami pun berharap bahwa untuk kedepannya partai-partai politik, ya ketika bicara soal partai politik, ya bicara soal bagaimana memperjuangkan prinsip-prinsip atau nilai demokrasi, yaitu adanya keberpihakan terhadap masyarakat banyak, adanya keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, saya kira itu tanggapan singkat dari saya. Kami berharap bahwa kelima partai politik yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi partai yang kokoh, baik itu PKS, Gelora, PDI, Demokrat maupun P3. Saya kira itu, saya kembalikan ke Agnia. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari Direktur Eksekutif Para Institut, Bang Yusrianto. Sebelum saya bacakan 2 pertanyaan dari peserta diskusi kita pada malam hari ini. Mohon izin, Mbak. Boleh bertanya secara voice? Sebelum saya buka sesi pertanyaan pada malam hari ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bang Rendika Harsono untuk memberikan closing statement pada malam hari ini, karena mungkin beliau ada berhalangan untuk melanjutkan diskusi pada malam hari ini. Silakan kepada Bang Rendika Harsono. Ya, terima kasih Mbak Agnia. Saya mohon izin sebelumnya pada para senior dan sahabat-sahabat dari partai politik lain. Saya harus undur diri lebih cepat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih nama DPP P3 kepada Purwa Institut yang telah mengadakan acara ini dan para sahabat yang telah hadir. Terkait hal ini, menurut pandangan kami DPP P3 bahwa friksi dalam partai politik merupakan hal yang lumrah dan menjadikan pembelajaran pengaya dari sisi internal partai. Dan kami yakin sekarang P3 melakukan pendekatan-pendekatan politik dan gaya manajemen yang sangat adaptif dalam memahami konstituen kami dan peta nanti di tahun 2024. Dan pastinya kami sekarang banyak mengakomodir anak-anak muda dan peran perempuan dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih sekali lagi atas para partisipan yang hadir dan sahabat-sahabat dari partai politik. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agnia. Iya, baik, terima kasih Bang Rendika Harsono telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam agenda diskusi yang diselenggarakan oleh Purwa Institut. Baik, teman-teman, narasumber kita pada malam hari ini, untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini ada 2 pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sekaligus oleh narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Mbak. Ada Aji Santoso dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan pertanyaan, pertanyaannya adalah berkenaan dengan ketentuan pasal 245 Undang-Undang MD3. Isi dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa terhadap anggota DPR yang akan diperiksa oleh kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Yang menjadi inti pertanyaan saya adalah bagaimana ketentuan pasal 245 tersebut jika ditinjau dari perspektif negara hukum, apakah masih relevan dengan perkembangan situasi yang ada hari ini. Dan juga ada pertanyaan dari
Pertanyaan kedua adalah sebesar apa kemungkinan penurunan konstituen atas konflik ideologi pada partai yang berbasis ideologi dibandingkan dengan partai terbuka untuk semua ideologi? Saya ingin dari Bang Rifki Karsayuda terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izin Mbak. Iya, saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengisi di kolom chat yang sudah tersedia. Terima kasih. Iya, Bang Rifki Karsayuda. Ya, makasih. Pasal 245 Undang-Undang MD3 itu memang debatable sejak dari rumusannya sampai dengan menjadi norma seperti sekarang ini. Kendati demikian memang dalam banyak pemeriksaan terkait dengan dalam banyak laporan terkait dengan anggota DPR RI, terutama periode 2019-2024 ini, norma ini belum implementatif ya, karena kasus juga tujuan presiden jika memang hal-hal yang dilakukan pemeriksaan itu apa namanya berkaitan dengan tugas konstitusional anggota DPR RI misalnya dalam rangka menjalankan tugas legislasi, tugas pengawasan, tugas anggaran, termasuk misalnya fungsi-fungsi lain, fungsi representasi dan lain-lain. Dan karena itu menurut pandangan saya justru ini adalah bagian dari cara kita menggunakan rule of law negara hukum dalam tata kelola bernegara kita. Agar kemudian demokrasi pada satu pihak itu justru tidak melahirkan liberalianisme yang kemudian bisa menghadirkan kritik, kemudian apa namanya termasuk kontrol yang membabi buta itu terhadap institusi parlemen, dan di pihak yang lain tentu kontrol itu harus diimbangi dengan keberadaan sejumlah norma untuk memastikan itu. Dan saya kira Presiden tidak akan pernah juga menggadaikan institusi kepresidenannya dan dirinya jika memang satu masalah atau satu kasus memerlukan persetujuan beliau, sementara kasus itu telah menjadi sorotan dan menjadi bagian dari opini publik misalnya, dan pengetahuan publik itu. Dan kita tahu betul karakter terutama Pak Jokowi amat sensitif terhadap persoalan-persoalan hal-hal yang seperti itu. Saya kira gitu. Ya. Bang Rifki, kira-kira sebesar apa kemungkinan penurunan konstituen atas konflik ideologi pada partai yang berbasis ideologi dibandingkan dengan partai terbuka untuk semua ideologi? Jadi gini ya, perdebatan ideologi itu kan perdebatan yang sangat teoritik ya. Misalnya kita membilahkan ideologi nasionalis dan agama gitu. Cuman Partai Ban Jansen aja tuh nasionalis religius gitu. Padahal itu kan sesuatu pembilaan ideologi yang dari dulu kita perdebatkan gitu. Ya, ambil contoh lah yang agama ini sebutlah misalnya Islam gitu. Ya, partai yang berideologi nasionalis, sebutlah PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, ya isinya mayoritas Muslim. Saya ini anak pesantren, saya santri. Saya juga lahir dari kelompok Muslim gitu. Sebaliknya yang partai yang berideologi Islam religius, saya yakin juga sangat nasionalis. Gitu. Karena asasnya dan seterusnya juga harus mengakomodir dan menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan seterusnya sebagai rujukan. Dan karena itu sebetulnya debat soal pembilahan ideologi partai politik itu adalah perdebatan yang hanya menarik pada level teoritik. Pada level implementatif ini udah blended betul ini barang ini. Baik. Blended betul. Itu misalnya apa itu partainya Bung Ai itu, Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dia tidak mampu melakukan fleksibilitas politiknya di Papua Barat kesulitan dapat kursi. Jangankan dapat kursi, dapat pengurus DPW, pengurus DPD-nya pun sangat kesulitan gitu. Dan karena itu kemudian hampir semua partai sekarang
walaupun sebetulnya basisnya bisa di kanan, ada yang agak ke kiri, semua mencoba ke tengah barang ini. Karena yang di tengah lah yang memang dalam sisi sejarah itu yang mampu mendapat ceruk yang besar dan mendapatkan manfaat elektoral yang besar gitu. Dan kalau kita lihat juga karakteristik massa ya begitu juga gitu. Yang nasionalis itu ya sebetulnya jelas juga agamanya, yang beragama itu belum tentu juga kemudian akan merepresentasikan misalnya partai-partai yang mensimbolkan kebutuhan agamanya. Sebagai umat muslim misalnya kita harus realistis mengatakan bahwa partai-partai yang berbasis Islam yang menegaskan ideologi Islam dalam ADRT partai atau konstitusi partainya kebetulan belum pernah memenangi pemilu. Begitu juga dengan teman-teman, mohon maaf, Kristen misalnya. Beberapa kali partai Kristen, termasuk pasca reformasi, mencoba untuk dengan secara tegas menyebutkan identitas kekristenannya, ya juga tidak mendapatkan manfaat elektoral yang besar. Di Kampung Ben Jansen di Sumatera Utara bahkan misalnya, atau di Sulawesi Utara gitu. Itu yang jelas-jelas basis dari sisi demografi ya, itu juga tidak mendapatkan keuntungan yang besar terkait dengan itu. Jadi nampaknya masyarakat kita ini masyarakat yang mempunyai karakteristik yang tidak terlalu bisa kita identikan dengan pembilahan tadi, nasionalis dan religius. Makasih Anita. Iya, baik Bang Rifki, sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan selanjutnya, mungkin saya persilahkan kepada dua penanya yang sudah sudah menyampaikan bahwa ingin bertanya secara langsung. Saya persilakan untuk dua penanya singkat langsung kepada inti dari pertanyaannya. Pertama saya persilakan kepada Bang Hanif Muhammad. Saya dari tadi, Mbak. Baik. Ya, baik. Dari Bang Hanif Muhammad pertama saya persilakan langsung kepada inti pertanyaannya. Baik, terima kasih semua narasumber yang kami hormati. Kanda Rifki Karsayuda. Saya Hanif HMI UI dan KPS UI 2017. Izin bertanya, Kanda, juga narasumber yang lain. Tadi sempat disinggung juga oleh Bang Jansen terkait dengan mahkamah partai, begitu ya. Karena sehingga yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah seberapa efektifkah mahkamah partai ini, Bang? Karena seringkali putusan mahkamah partai ini selalu dialkan lagi gitu ke pengadilan negara, dan kader partai pun lebih memilih untuk menyelesaikan konflik di pengadilan negara daripada di mahkamah partai. Sehingga kemudian saya bertanya, seberapa efektifkah sebenarnya mahkamah partai ini dalam menyelesaikan konflik yang ada di internal partai politik itu sendiri? Sebenarnya banyak sebab menurut saya, dan kita diskusikan lebih jauh terkait dengan efektivitas daripada mahkamah partai itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Bang Hanif Muhammad. Saya dari Resen, Mbak. Saya politisi dari daerah, Mbak. Saya dari tadi Resen. Saya? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Jaleh dari Bapilu PKS Kota Makassar. Izinkan saya menyapa dulu senior-senior, Ustadz Fatul Bahri, Bang Jansen, Ustadz Taslim Tamang yang kita CLBK di sini, Bang, dan juga mungkin dari tadi Bang Rifki Karsayuda dari Komisi 2. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah friksi politik. Hampir tiap tahun itu Munas, Kongres atau Muktamar itu melahirkan parpol baru. Menurut kami ini harus dibatasi karena menurut kami demokrasi itu justru menata, bukan memperkeruh. Jadi cukuplah gelora yang terakhir, karena kalau dibiarkan menjadi liar, demokrasi kita akan jalan di tempat. Yang kedua, konten politik belum menjadi suatu konten yang menarik. Jadi mungkin kalau di pusat itu kelihatannya adem ayem aja bagaimana perolehan suara. Tapi coba ke daerah, Pak. Repotnya itu kita cari suara, apalagi di pengurus-pengurus kota, provinsi. Saya pikir sebagai senior saya mungkin Pak Taslim juga rasa kemarin itu. Yang kedua adalah RUU Pemilu. Kalau RUU Pemilu ini
kembali Pilpres dan Pileg disatukan, ini khusus buat Bang Haji Rifki. Impact politiknya terhadap kami, impact elektoralnya di semua partai itu kecil sekali, Pak. Jangan sampai kandidat-kandidat Pilpres ini berselancar di atas keringat kita. Saya pinjam mungkin kata-katanya Ustadz Tifatul Sembiring, senior saya di Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kalaupun tidak ada perbaikan substansial yang akan terjadi pada RUU Pemilu di masa sekarang ini, saya hanya berharap satu mungkin yang sederhana. Nomor urut parpol tidak dikocok ulang, itu dampaknya akan sangat signifikan sekali, terutama bagi kami di daerah. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Dini, suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini masih kemut, Mbak. Masih kemute. Iya, baik, terima kasih kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Mungkin saya ingin ke Bang Jansen terlebih dahulu. Kira-kira Bang Jansen dari menanggapi kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, seberapa efektifkah peran dari Mahkamah Partai? Tadi dari pertanyaan Bang Hanif Muhammad ketika ternyata lebih banyak yang memilih menggunakan bukan menggunakan Mahkamah Partai. Yang kedua adalah terkait pertanyaan dari Bang Akbar Jali, bagaimana ketika setiap kali Munas selalu melahirkan partai-partai baru. Silakan Bang Jansen. Akbar Jali. Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya begitu seberapa efektif ya, sulit kita mengukur efektivitas ini karena ini kan soal gairah orang begitu. Tapi yang pasti ya, Undang-Undang Partai Politik kita, khususnya Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011, itu sudah mengakomodir sebenarnya soal konflik partai dan cara penyelesaiannya. Dan cara penyelesaiannya itu pilihannya adalah melalui Mahkamah Partai. Jadi rumusan itu mensyaratkan begitu bahwa sebelum ya menempuh penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, ya, terlebih dahulu perselisihan itu harus diperiksa oleh Mahkamah Partai. Itu. Jadi dan ini pun kalau dibawa ke pengadilan begitu, ya putusan Mahkamah Partai yang para pihaknya tidak puas itu diregister dengan judul ya perdata khusus. Itu karena jenisnya ini jenis perdata dia. Tapi ada khusus, perdata khusus. Ini sudah masuk ke praktik hukum sih. Apanya yang khusus, Bang? Kan itu menjadi pertanyaan teman-teman. Ya. Jadi kalau ditanya efektivitas itu kan berapa lama konflik itu bisa selesai? Berapa lama baranya bisa selesai? Aku ini kebetulan hakim Mahkamah Partai. Nah, aku ini hakim Mahkamah Partai aku ini di Partai Demokrat begitu. Jadi agak menguasai bidang inilah, tikungan-tikungan ini agak menguasai lah begitu. Jadi Mahkamah Partai itu maksimal dalam 60 hari harus memutus perkara itu. 60 hari. Oke. Kemudian ketika dia masuk ke pengadilan, itu diregister dengan judul perdata khusus. Khusus ini dari sudut waktunya. Itu. 60 hari lagi, PN harus memutus perkara itu. Dan nggak ada banding, langsung kasasi. Mahkamah Agung harus memeriksa dalam 30 hari. Jadi total dalam 150 hari, ya, sepanas apapun konflik itu, seterbakar apapun konflik itu, persoalan itu selesai. Mau Anda puas atau tidak begitu. Itu makanya boleh saya katakan, ya, konflik partai dimanapun hari ini, ya, paling lama itu, ya, itu 150 hari. Paling lama itu. Nah, paling lama. Berarti kelamaan, Bang. Susah kita kalau mengukur lama atau tidak ini. Kalau 120 hari itu kan berarti lebih kurang 4 bulan itu. Kita saja dikandung 9 bulan. Ada juga yang 10 bulan begitu. Mengandung anak aja 9 bulan. Artinya penyelesaian konflik partai sepanas apapun dia, itu lebih cepat dari seorang ibu mengandung. Itu. Nah, soal kemudian ya apakah pengadilan akan menaati? Ini pasti menaati. Karena ini kuasi yudisial. Bahkan pengadilan terbantu dengan Mahkamah Partai ini. Itu.
Karena yang digugat ke pengadilan itu adalah putusan Mahkamah Partai. Namanya putusan, pasti Mahkamah Partai itu sudah bersidang, sudah memeriksa para saksi, memeriksa evidence, bukti surat, bukti macam-macam begitu. Kemudian dimasukkan dalam format putusan. Jadi sudah diekstrak ini. Jadi pengadilannya gampang. Oh, begini tuh persoalannya, begitu dia. Nah, tinggal kemudian pengadilan negeri itu akan memutus apa? Ada istilah dalam praktek pengadilan kita. Berarti kan posisi pengadilan negeri itu kan pengadilan banding. Pengadilan banding itu biasanya dikenal itu pengadilan kuat begitu. Menguatkan atau membatalkan. Itu. Kalau dia membatalkan putusan yang sebelumnya begitu, maka dia harus menyusun ya dalil, mengambil teori pendapat para ahli begitu. Nah, biasanya udahlah aku kuatkan aja ini. Biarlah nanti pengadilan akhir di Mahkamah Agung jika pun ingin membalik putusan ini begitu, ya memasukkan, karena memang membalik putusan, membatalkan putusan itu jauh lebih susah ketimbang menguatkan. Itu dia. Jadi soal jenisnya apa saja, ya seperti yang aku sampaikan di awal tadi itu, ya pembuat undang-undang, ya karena yang membuat undang-undang ini kan partai politik juga di DPR, itu memang sudah mengkaji ada 6 masalah yang memang selama ini menjadi sumber konflik partai politik, dan itu semua sudah dirangkum di situ. Itu yang pertama tadi. Yang kedua soal apa tadi, Andini? Kongres melahirkan partai politik baru. Iya, betul, Bang. Ya. Nggak bisa kita larang, bro. Itu dia. Ini nggak bisa kita larang. Karena menabrak konstitusi kita ini. Soal kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, begitulah. Itu makanya silahkan mendirikan organisasi partai politik baru, tapi undang-undang sekarang mengatur, ya, kalaupun dikau mendapat ya badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, belum tentu dengan serta-merta kamu jadi peserta pemilu. Nah, untuk jadi peserta pemilu itu dilakukanlah verifikasi faktual oleh KPU begitu. Bahkan di atas itu ada lagi namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Ini lebih ngeri lagi. Karena aku ini kebetulan sudah puluhan tahun di Demokrat dan pernah jadi ketua DPC begitu. Pernah ngalami SIPOL. Aturan SIPOL itu 1/1000 dari jumlah penduduk, ya KTA yang dimiliki tiap partai politik itu 1/1000 dari jumlah penduduk. Jadi tiap partai politik yang baru berdiri itu harus mengumpulkan KTA itu. Apa kok mengumpulkan KTA? Mengumpulkan KTP dulu. Nah, karena sekarang KTA partai politik itu yang diintegrasikan ke SIPOL itu by name, by address, by nick. Itu. Bahkan ketika masuk ke sistem informasi partai politik, ya SIPOL itu tadi tiba-tiba misalnya udah jadi kader Demokrat, tiba-tiba ya nick yang sama itu menjadi kader Partai Gelora begitu. Itu dibatalkan dua-dua. Itu disuruh nyari tambahan KTA baru lagi. Jadi kalau soal kemudian apa namanya selesai kongres kok berdiri partai politik baru begitu, itu nggak bisa kita larang. Baik. Soal apakah kemudian partai politik itu tadi hanya sampai misalnya lolos badan hukum atau juga lolos menjadi peserta pemilu begitu sesudah dilakukan verifikasi faktual, ya itu kita lihat, itu dia. Tetapi kalau kita kemudian melarang orang mendirikan organisasi kan itu susah itu. Itu sih jawabannya. Iya, baik, terima kasih Bang Jansen. Selanjutnya saya ingin bergeser ke Bang Fathul Bari dari Wasekjen DPP PKS. Ada 3 pertanyaan Bang Fathul Bari. Saya ingatkan kembali untuk pertanyaan yang pertama adalah kira-kira sebesar apa kemungkinan penurunan konstituen atas konflik ideologi pada partai yang berbasis ideologi dibandingkan dengan partai terbuka untuk semua ideologi. Yang kedua adalah seberapa efektif kira-kira peran dari Mahkamah Partai itu sendiri, dan pertanyaan terakhir dari Akbar Jaleh, kira-kira mengapa ketika setiap selesai kongres dan lain sebagainya selalu melahirkan partai baru. Silahkan kepada Bang Fathul Bari. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya putus-putus, internetnya kurang bagus jaringannya. Jadi yang pertama, ideologi yang dimaksud nih konteksnya apa namanya, dalam perspektif apa nih? Karena di Indonesia kan kita tentu semua partai politik itu mengikuti aturan yang ada di Republik ini gitu. Dan kalau dalam konteks itu maka ya acuannya semuanya tentu terhadap undang-undang terkait dan konstitusi.
Dan kalau misalnya kalau kita kaitkan ini dengan konteks Islam misalnya, karena PKS ini partai Islam dan yang lain pun juga masih ada partai Islam, saya kira ya, seperti P3 dan lain sebagainya. Dan itu kan basis perspektif kita membangun bangsa tentu dengan pendekatan yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Dan bahkan ini kalau kita tarik lagi sejarahnya lebih panjang lagi kalau kita mau bicarakan tentang latar pembentukan negara ini gitu, yang dilatari dengan berbagai analisis terkait hal tersebut. Bahkan ya saya sering bilang kalau ada yang membenturkan misalnya antara Pancasila dengan Islam, nah ini harus buka buku sejarah lagi, harus belajar sejarah lagi gitu, bagaimana proses pembuatan konstitusi kita, baik di Dekorit Sujun Bi Cosakai atau BPUPKI, lalu lanjut lagi ke Dekorit Sujun Bi Inkai di PPKI, dan juga ada kejadian sebelum 18 Agustus ketika ditetapkan itu bagaimana wakil-wakil dari Timur yang menyampaikan melalui pembawa informasi yang menyatakan tentang hal tersebut, dan akhirnya kata-kata yang terkait dengan menjalankan syariat Islam itu lalu dihapuskan dengan kelapangan yang luar biasa untuk membangun bangsa ini, walaupun itu terkait dengan syariat agamanya, tidak mengikat untuk seluruh agama lain. Ataupun kan itu muncul lagi itu di tahun 50-an pasca pemilu dan di Badan Konstituante misalnya. Jadi kalau latar seperti ini di kita nih udah tidak jadi perdebatan lagi gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya ada generasi muda sekarang yang mereka lepas pengetahuan tentang hal tersebut, ya mungkin memang tantangan kita untuk menyampaikan pada mereka bahwa kita ini dibangun dengan keragaman gitu. Kalau di Amerika mungkin punya istilah melting pot, salad bowl misalnya. Jadi kita ini luar biasa punya bahasa yang menjadi contoh Bhinneka Tunggal Ika, dan itu diakui oleh dunia internasional untuk konteks itu. Baik. Jadi kalau latar itu sebetulnya tidak jadi masalah. Dan PKS misalnya menyebut partai Islam juga bukan berarti anggota PKS-nya orang Islam doang gitu. Karena semuanya terbuka. Islam yang dimaksud menjadi asas partai, ini lebih mengarah kepada bagaimana kita perspektif membangun Indonesia, perspektif menjalankan organisasi, perspektif dalam berbagai pendekatan kebijakan dan sebagainya. Tapi kalau dalam keterbukaan terhadap seluruh masyarakat, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, bahkan pengurus PKS banyak sekali yang bukan beragama Islam gitu di berbagai wilayah. Anggota DPR PKS banyak, anggota DPRD PKS banyak sekali yang bukan beragama Islam misalnya. Jadi kalau dalam konteks itu sebetulnya itu pendekatan yang sudah terlalu usang kalau kita bicarakan tentang hal tersebut, karena memang tidak menjadi satu perdebatan lagi, dan semuanya pasti melakukan itu gitu. Itu yang pertama terkait dengan latar ideologis ya. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan dengan kita kami di PKS misalnya dengan pendekatan masih memakai asas Islam, ya kita pun percaya diri bahwa ini bukan satu hal yang menjadi masalah untuk meraih suara ataupun juga menggalang kalangan yang lain misalnya, karena sambutan terhadap hal tersebut juga sangat luar biasa, dan orang kan melihat juga dari apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan dilakukan, pendekatan-pendekatan dilakukan. Dan kalau dalam konteks suara ya memang mungkin banyak pihak yang menganggap hal tersebut jadi barrier gitu. Ya kami masih tetap melihat ini bukan satu hal yang terlalu bermasalah lah untuk kita mendapat suara, misalnya kalau konteks pragmatis kita langsung ke konteks suara misalnya, karena bahkan mungkin partai-partai yang sebelumnya bicara bahwa bisa jadi mungkin menganggap menjadi partai Islam itu bajunya kekecilan misalnya, justru malah ada yang saat itu suaranya malah jauh gitu di bawah apa yang diperkirakan misalnya. Jadi dalam konteks itu tentu analisisnya banyak, tapi mungkin kalau dalam analisis ilmiah terkait dengan bagaimana
ceruk, misalnya pemilih dan sebagainya, itu tentu bisa diperdebatkan ya. Dan kita di PKS sendiri pun ya kita melakukan berbagai pendekatan ya, baik dari aspek itu tentu semua partai politik tuh punya idealita gitu, punya pemikiran yang melatar belakangi. Apalagi kita juga sebagai partai kader juga punya upaya untuk membangun kader kita dengan sebaik mungkin gitu, anggota-anggota kita dengan sebaik mungkin dengan berbagai kurikulum partai dan sebagainya. Itu bahkan mungkin ya saya nggak tahu, mungkin di partai lain juga pasti melakukan hal tersebut ya, tapi di PKS sendiri pun juga mungkin saya relatif ya menganggap diri saya ini terlalu terlalu banyak gitu input kita, ada kurikulum kaderisasi partai yang sangat luar biasa banyaknya, baik dari aspek kebangsaan, lalu juga dengan nilai-nilai Islam terkait dengan pembangunan negara, kebangsaan kita dan sebagainya. Itu bahkan saya sering ikutnya juga kecapean, ini PKS serius banget gitu untuk membangun kadernya gitu. Kadang apalagi di masa online sekarang kan jarang pertemuan yang offline gitu. Nah itu gambaran bahwa kita juga sangat serius untuk membangun hal tersebut gitu. Baik. Kira-kira terkait dengan bagaimana efektivitas, seberapa efektif menurut Abang terkait dengan adanya mahkamah partai itu sendiri, Bang? Ya kalau itu tadi mungkin Bang Jansen udah jelasin ya, dan memang itu kan menjadi juga salah satu hal yang ya harus dipenuhi gitu oleh partai politik ya, karena wajar, karena memang juga perlu diselesaikan, dan kita pun juga di PKS juga sudah membangun hal tersebut sebelumnya, dan itu pun juga ya di tempatmu majelis tahkim ya ya sebelumnya kan majelis tahkim namanya ya. Tahkim ya. Cuman sekarang emang karena orang PKS juga banyak juga sebelumnya nih yang latar belakangnya lulusan Timur Tengah, jadi kebanyakan pakai bahasa Arab sebelumnya. Kalau sekarang udah diganti ini sesuai dengan aturan undang-undang milu gitu. Oke. Itu mungkin lebih pendekatan hal Oke. tersebut. Baik, terima kasih Bang Fathul Bari. Mungkin selanjutnya saya ingin bergeser terakhir ke Bang Taslim Tamang selaku Wasekjen DPN Partai Gelora Indonesia untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Silakan, dipersilakan Bang Taslim. Ya, yang pertama masalah dampak penurunan konstituen terkait dengan konflik. Partai Gelora sendiri kita sudah mencoba untuk mengakhiri kontradiksi antara negara dan agama, dan karena itu di Gelora asasnya Pancasila, jati dirinya Islam. Itu sebagai satu cara untuk membangun satu kombinasi antara bagaimana membangun keumatan dan bagaimana membangun kebangsaan sekaligus, satu kali tarik begitu. Dan kalau kita bicara tentang landscape politik di Indonesia, memang tidak bisa dipungkiri dari pemilu ke pemilu, pada akhirnya terbagi pada 3 posisi, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Dan kita bisa lihat angka-angkanya, katakanlah begitu. Katakanlah di kanan Partai Islam, kalau kita hitung total suara keseluruhannya, kita juga bisa ukur seperti apa capaian-capaiannya. Dan karena itu, saya kira ini adalah satu langkah-langkah strategis kita masing-masing di partai untuk kemudian mencari ceruk yang efektif untuk bisa mendulang dukungan secara elektoral. Dan yang kedua, kalau misalnya pertanyaan masalah lahirnya partai baru, pertanyaannya sendiri kan sedikit kontradiktif ya. Kalau misalnya membangun demokrasi tapi kita batasi membuat partai baru juga dua hal yang bertentangan. Tapi kalau menurut saya biarkan saja. Kalau misalnya lahir partai baru, nanti pada akhirnya akan terseleksi secara alamiah pada waktunya siapa yang akan bisa bertahan dan siapa yang akan bisa memberikan solusi terhadap bangsa ini. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Bang Taslim Tamang dari DPN Partai Gelora Indonesia. Baik, keempat narasumber kita pada malam hari ini, untuk mengakhiri diskusi pada malam hari ini, saya ingin ada closing statement dari keempat narasumber kita sekaligus dari penanggap kita pada malam hari ini terkait diskusi mengenai dinamika friksi parpol, siapa yang beruntung. Mungkin bisa diawali dari Bang Rifki Karsayuda. Bisa masukkan kah? Minta waktu. Bang Enggia dari Papua, Indonesia Timur. Boleh saya masuk ya? Memasukkan sedikit. Aspirasi. Iya nanti Dinda, biar lewat moderator izinkan saya bicara sedikit. Silakan Bang Rifki. Untuk closing statement ini. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih bisa bersilaturahmi kendati melalui virtual dengan seluruh sahabat-sahabat yang hadir di sini, termasuk rekan-rekan narasumber. Dan yang kedua saya kira saya nanti Bu. Iya, mohon kepada teman-teman untuk tidak menyalakan mikrofonnya. Saya kembalikan ke Bang Rifki, dilanjutkan Bang. Ya ini Mamang nih kadernya Bang Taslim nih. Nanti ya, dipersilakan berbicara. Ini memang harus bergelora begitu. Kalau tidak bergelora kita kurang semangat kita. Ya yang kedua saya kira friksi itu tergantung dari perspektif mana kita melihat ya. Setiap partai sebagai sebuah organisasi harus siap berhadapan dengan friksi itu. Apakah friksi itu berujung pada kalau dalam bahasa PKS itu mufaroqah partai politik, kemudian melahirkan partai-partai politik yang baru, atau kemudian friksi itu hanya dikelola di tingkat internal dan bisa diselesaikan melalui mekanisme internal. Dan menurut saya tanpa friksi dalam pengertian yang kedua ini, partai itu tidak dinamis. Partai itu wajib ada letupan-letupan kompetisi di antara para kader, di antara struktur gitu, agar kemudian itu yang membuat dinamika menjadi lebih bergairah. Dan pengalaman kita berpartai menghadapi pemilu legislatif, presiden, termasuk kepala daerah gitu, itu kadangkala friksi itu harus kita ciptakan. Kalau kita jadi bagian dari pemimpin partai politik ya, untuk kemudian menghadirkan dinamika itu sendiri. Karena kadangkala ceruk elektoral itu baru kita bisa dapatkan kalau ada orkestra yang menarik hasil dari olahan friksi itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rifki. Saya ingin bergeser dulu ke Bang Ahmad Fathul Bahri selaku Wasekjen DPP PKS. Silakan Bang Fathul Bahri closing statement-nya. Ya, pertama terima kasih banyak sudah diundang untuk hadir di sini. Mudah-mudahan semakin sukses ini Party Watch Indonesia ya. Dan terima kasih sudah bisa berdiskusi dengan abang-mbak semua, Bang Jansen, Bang Taslim, Bang Rifki, dan Bang Randy tadi juga, dan serta Bang Yusrianto dan kawan-kawan lainnya. Jadi mungkin kalau yang tadi sudah banyak diperbincangkan, ini sebetulnya saya kurang menikmati karena ini putus-putus ini sinyal saya nih. Apa yang tadi sudah disampaikan menurut saya cukup menarik ya, tapi tentu apa yang perlu kita isi sekarang ya hal yang terjadi dalam berbagai dinamika partai politik itu jangan sampai menghilangkan substansi yang coba kita perjuangkan. Apalagi partai politik ini luar biasa mulia sebetulnya niatnya untuk membangun bangsa ini, bahkan menjadi kalangan yang sangat diharapkan. Oleh karena itu sebetulnya bahkan kalau kita menganut sistem meritokrasi secara baik misalnya, dan diharapkan partai politik itu punya kader-kader yang berkualitas, misalnya ini seperti Bang Jansen ini saya bangga betul, karena Bang Jansen ini bukan hanya ngomong di publik nih, bagus ya kalau meeting ini ide-idenya juga luar biasa. Saya sering tercengang juga nih dengan gaya Bang Jansen kan. Ini gambaran bahwa ya kita berharap meritokrasi juga dibangun dengan sebaik mungkin di partai politik. Kualitas dibangun seluruh partai politik untuk membangun kader-kadernya, karena mau bagaimanapun sistem demokrasi di Indonesia sekarang memang salah satu tumpuannya adalah partai politik, sehingga ketika partai politik tidak diisi dengan orang-orang yang berkualitas, punya integritas,
dan juga punya pandangan untuk membangun bangsa ini secara baik, dan juga tidak ya mungkin pengalaman juga dibutuhkan dari bawah, dari mulai dia menjadi aktivis dan sebagainya, lalu juga berkembang, walaupun sekarang jalur dan kanalnya bisa segala macam, karena pola aktivisme di mahasiswa pun juga mungkin berbeda dengan pola yang sebelumnya ada, dengan yang kental dengan nuansa pergerakan misalnya, tapi dengan pendekatan kekinian, bahkan mungkin anak-anak sekarang yang punya visi besar dalam membangun bangsa ini, ya berharap ya mereka pun juga bisa ya mengabdikan diri juga mereka ke dalam partai politik sebagai salah satu kanal untuk membangun bangsa ini, sehingga itu menjadi penting untuk kita soroti di luar hal-hal yang memang lazim sebagai dinamika dalam konteks adanya perbedaan pendapat dan sebagainya, dan itu hal yang sangat wajar, tinggal bagaimana kita menyelesaikan dinamika itu ataupun juga melihat dinamika itu sebagai sesuatu yang yang menjadi pendewasaan gitu dalam berbagai hal, baik dalam pribadi maupun dalam sistem kepartaian dan pembangunan bangsa ini. Baik. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak sudah. Baik, terima kasih Bang Ahmad Fathul Bari dari Wasekjen DPP Partai PKS. Selanjutnya closing statement dari Bang Taslim Tamang selaku Wasekjen DPN Partai Gelora Indonesia. Ya, terima kasih kepada Parwa Institute, dan saya juga bisa berkenalan dengan rekan-rekan partai politik yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tidak apa-apa kita ribut, tetapi ciptakanlah keributan yang bernarasi, ciptakanlah keributan yang kemudian itu ide-ide besar untuk bangsa. Dan jangan pernah menutup keran-keran dialog, karena kita justru saat ini terasa ada kekeringan narasi, dan karena itu kita coba menggalang seluruh potensi bangsa agar terus mencoba berkolaborasi, berkontribusi untuk membangun bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu mendorong partai politik untuk terus membangun pendidikan politik, karena ini penting di dalam melahirkan kader-kader yang nantinya akan masuk ke negara. Pendidikan politik ini bukan hanya kepada internal pengurus dan kadernya, tetapi memang juga perlu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kita memiliki satu loncatan yang sama, baik dari sisi internal politik maupun dengan publik masyarakat yang ada, sehingga kita punya arah yang sama di dalam memahami dan menyelesaikan problem bangsa. Saya kira itu ya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bang Taslim Tamang dari Wasekjen DPN Partai Gelora Indonesia. Terakhir closing statement sebelum ke penanggap, terakhir dari Bang Jansen Sitindaun dari Wasekjen DPP Partai Demokrat. Dipersilakan Bang Jansen. Ya, yang pertama tentu kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Parwa Institute begitu, karena telah dilibatkan, telah diundang untuk acara diskusi kita pada malam hari ini. Maju terus untuk teman-teman Parwa Institute ya. Siap Bang. Yang kedua, jika kemudian di antara teman-teman di sini begitu ya, punya ide, punya gagasan besar begitu untuk perbaikan ya, masuklah ke partai politik begitu dia. Jadi apa namanya itu, seperti kata Aik tadi, apalagi kalau misalnya latar belakangnya aktivis begitu, jadi saluran apa atau wadah begitu untuk kemudian mengekspresikan aktivisan teman-teman dalam bentuk praktik politik ya, yang lebih nyata itu adalah dengan masuk ke partai politik. Jika kemudian teman-teman melihat ada dinamika begitu di internal partai politik, ada konflik atau friksi begitu ya, ya itu adalah bagian dari tumbuh kembang partai, itu dia. Jadi kita adik kakak di rumah pun biasanya itu saling senggolan begitu, itu dia. Padahal persoalannya hanya soal bagi-bagi telur ketika makan pagi kan begitu. Jadi dan ujungnya akan damai juga begitu, ya. Jadi apa namanya,
setidak-tidak percaya kita kepada pengadilan begitu ya. Hanya di pengadilan juga lah tempat kita mencari keadilan. Jadi setidak-tidak percaya kita kepada partai politik, karena memang indeks persepsi publik terhadap partai politiknya rendah sekali kan. Tetapi ini juga itu laboratorium besar untuk kemudian melahirkan pemimpin, baik itu di kabupaten kota tempat kita tinggal, di provinsi, bahkan di negara ini begitu. Jadi sesungguhnya di era kita hari ini ya tidak ada yang benar-benar baru begitulah, karena kita semua ini berdiri di atas bahu para pendahulu kita. Dan soal dinamika, soal konflik partai, bahkan perpecahan partai ini bukan hanya hari ini aku katakan. Bahkan sejak 1920-an ya, itu start pertamanya itu yang dalam catatan sejarah itu lengkap sekali, soal SI merah SI putih itu kan sudah ada kan. Itu dia. Jadi tinggal kemudian memang di era kita hari ini ya, agar partai politik itu lebih terlembaga secara baik, ya konfliknya itu ada muaranya juga lah soal bagaimana cara penyelesaiannya kan begitu. Dan hari ini undang-undang sudah membuat itu namanya Mahkamah Partai. Kita lihatlah ya, kita lihatlah kemudian apakah Mahkamah Partai ini efektif atau tidak, seperti pertanyaan seorang teman tadi. Kalau nanti ini juga tidak efektif begitu, ya mungkin di perubahan undang-undang partai politik kita yang berikutnya kita cari lagi lembaga atau model penyelesaian yang tepat begitu. Orang tahu ini partai-partai kita sendiri kan, bangsa-bangsa kita sendiri, undang-undang yang kita buat untuk diri kita sendiri kan. Jadi kita saling belajar lah nanti, gitu ya. Tetapi per hari ini ya Mahkamah Partai lah yang kemudian menjadi choice of forum begitu kan. Ada choice of law, ada choice of forum begitu. Choice of forum bagi para pihak yang sedang berkonflik begitu. Jadi, ketimbang kemudian para pihak yang berkonflik ini mengotori ruang publik begitu, salurkan aja ke mekanisme konstitusi yang diatur di Undang-Undang Partai Politik dan di Anggaran Dasar. Jadi masuklah ke partai politik teman-teman semuanya begitu. Baik. Khususnya yang aktivis-aktivis. Maju terus Parwa Institute dan teman-teman partai politik yang lain. Siap, baik Bang Jansen, terima kasih. Dari Wasekjen DPP Partai Demokrat, terakhir closing statement dari Direktur Eksekutif Parwa Institute, Bang Justrianto, dipersilakan. Ya, yang pertama, terima kasih banyak kepada para narasumber. Bang Jansen, terima kasih banyak atas kehadirannya. Bang Rifki, terima kasih banyak yang selalu menemani Parwa Institute ketika diminta menjadi narasumber atau sharing bersama generasi muda maupun masyarakat umum se-Indonesia. Juga Bang Ahmad Fathul Bari, terima kasih banyak atas kehadirannya di Parwa Institute. Semoga kedepannya PKS bisa untuk berbagi pengalaman maupun ilmu di sesi berikutnya. Begitupun dengan Bang Taslim Tamang dari Gelora. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Bang. Semoga semua partai di Indonesia bisa bergelora. Gelora dalam artian semangat terus. Gitu. Iya. Bicara soal friksi ataupun perselisihan, baik di internal partai maupun antar lintas partai, itu sudah menjadi keniscayaan dalam alam demokrasi ataupun dalam dunia politik. Karena yang namanya konflik, baik itu internal dalam sebuah organisasi atau maupun komunitas, khususnya partai politik yang namanya juga bicara soal partai politik yang lokusnya politik, pastinya tidak lepas dari intrik maupun konflik yang terjadi. Dan itu bagian dari proses pendewasaan partai politik untuk membangun partai politiknya menjadi lebih matang lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai kemudian friksi ataupun perpecahan yang terjadi di partai politik kemudian itu mencederai alam demokrasi yang kemudian kita harapkan bisa menjadi demokrasi yang lebih substantif untuk kedepannya, karena kita percaya sistem demokrasi yang kita anut saat ini adalah sistem demokrasi yang bisa untuk memajukan Indonesia. Jangan sampai partai politik menjadi penghambat untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu closing statement sederhana atau singkat dari saya. Untuk
lagi kepada pemateri dan juga kepada peserta, terima kasih banyak atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement dari Direktur Eksekutif Parwa Institute. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman peserta diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institute. Saya ingin mengambil kesimpulan sedikit dari diskusi pada malam hari ini bahwa dinamika friksi partai politik lumrah terjadi, terlepas apakah untuk membesarkan partai atau justru menghancurkan partai tersebut. Tetapi yang jelas apabila friksi yang terjadi dalam partai politik berdampak pada friksi yang terjadi di masyarakat, tentunya tidak hanya mengancam demokrasi tapi juga membahayakan keutuhan bangsa. Elit dan partai politik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi friksi tersebut. Saya selaku moderator pada malam hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan agenda pada malam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada narasumber Bang Jansen Sitindoan, Bang Rifki Karsayuda, Bang Ahmad Fathul Bahri, dan juga Bang Taslim Tamang. Saya selaku moderator mohon undur diri, dan sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang untuk malam hari ini. Pamit. Assalamualaikum. Bang Jansen pamit, Bang Jansen. Bang Jansen, terima kasih.